Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu pahit getir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Para pemirsa channel Ta'lim TV yang setia, pada saat ini insyaallah saya akan membahas mengenai 3 hukum. Pertama mengenai hukum zakat tanah kapling, yang kedua mengenai hukum memajang patung di toko, kemudian yang ketiga hukum tato. Simak terus videonya dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Baik, yang pertama kita masuk mengenai zakat tanah kapling. Ceritanya, Pak Ali membeli tanah dengan luas setengah hektar untuk dijual secara kapling. Karena harganya mahal, tanah itu belum ada yang membelinya sampai 3 tahun. Pertanyaannya, wajibkah ia mengeluarkan zakat dari tanah tersebut padahal belum ada yang membelinya? Jawabannya adalah wajib, karena harta tersebut atau tanah tersebut sudah dikategorikan urudut tijarah atau harta perdagangan yang wajib dizakati. Kemudian yang kedua, berapa kali zakat yang harus dia keluarkan? Jawabannya adalah 3 kali. Karena dia sudah berbisnis selama 3 tahun, maka dia wajib zakat 3 kali. Karena zakat perdagangan dibayarkan setiap tahunnya. Kemudian pertanyaan ketiga, dari manakah ukuran zakat yang dikeluarkan yang berjumlah 2,5% itu? Dari manakah dikeluarkan? Apakah dari harga pertama waktu dia beli tanah tersebut, ataukah harga pasaran, ataukah harga saat dia jual kepada orang lain? Jawabannya adalah harga pasaran. Harga pasaran. Jadi 2,5% itu yang dikeluarkan sebagai zakatnya diambil daripada harga pasaran tanah tersebut. Referensinya Anda bisa lihat di sebelah sini. Di situ ada dari kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Kemudian ada juga di kitab Manhajut Tullab. Kemudian hukum yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu mengenai memajang foto, memajang patung di toko. Bagaimana memajang patung di toko untuk memajang baju atau kerudung yang akan dijual? Jadi biasa kita lihat di toko-toko ada patung-patung berbentuk manusia untuk memajang pakaian ataupun jilbab. Bagaimanakah hukumnya patung-patung tersebut? Jawabannya diperinci. Apabila dengan bentuk yang jika di alam nyata bisa hidup, maka haram. Jadi kalau bentuk patung yang dipajang di toko itu seandainya di alam nyata dia hidup, maka haram. Ulama sepakat haram. Kemudian jika setengah badan dan masih ada kepalanya, maka khilaf. Jika patungnya setengah badan tapi masih ada kepalanya, maka ulama khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Kemudian jika tanpa kepala atau ada kepala tetapi tanpa wajah, maka sepakat boleh. Kalau patungnya itu tidak ada kepalanya atau ada kepalanya tapi tidak ada wajahnya, rata, maka ulama sepakat boleh. Referensinya Anda bisa lihat di sebelah sini. Di situ tertera dalam kitab Bumnil Muhtas ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj. Kemudian dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Baik, yang ketiga yaitu mengenai hukum tato.
bagaimanakah hukum membuat tato atau minta dibuatkan tato? Jawab, jumhur ulama sepakat akan keharuman membuat tato atau minta dibuatkan tato karena hadis sahih yang melaknat orang yang membuat atau minta dibuatkan tato. Bahkan sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan ulama mazhab Maliki seperti Imam Ibnu Rushdi mengatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk kabair atau termasuk dosa besar. Adapun jika sudah terlanjur maka harus dihilangkan dengan catatan tidak merusak atau melukai tubuh. Tapi kalau dengan menghilangkannya harus dengan merusak dan melukai tubuh, maka tidak wajib menghilangkannya, cukup bertaubat saja. Referensinya Anda bisa dilihat di sebelah sini. Di situ ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian kitab Syarah An-Nawawi dari Sahih Muslim, kemudian kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, dan juga dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Ya. Demikianlah 3 pembahasan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan tambahan wawasan untuk kita. Dan jika Anda merasakan bahwa video ini bermanfaat, berguna, silakan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa like dan subscribe. Demikian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.